Shalom dan selamat malam teman-teman. Kita akan memulai ibadah gabungan PT dan GP. Sebelum mulai ibadah, mari kita bersatu teduh sejenak. Saat teduh selesai, mari kita angkat pujian dari Gita Bakti 06, bernyanyilah orang percaya sambil berdiri. Untuk menyambut firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap penyertaan-Mu yang luar biasa di sepanjang hari ini Tuhan. Di mana pada malam hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk beribadah. Biarlah setiap kami siap untuk mendengarkan setiap firman yang diberitakan, agar kami bisa menjadi salam berkat bagi setiap orang Tuhan. Untuk teman-teman kami yang belum bisa bergabung di ibadah pada Sabtu malam ini Tuhan, biarlah Tuhan berkenan untuk di ibadah selanjutnya mereka bisa bergabung bersama kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, hanya doa yang kami panjatkan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman dipersilakan untuk duduk. Untuk menyambut firman Tuhan, kita angkat pujian Kaulah Harapanku.
Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, adik-adik persekutuan teruna yang diberkati, dan rekan-rekan gerakan pemuda yang berbahagia. Kita akan masuk dalam pelayanan firman. Sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Baik, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berfirmanlah kepada setiap kami, anggota persekutuan teruna dan gerakan pemuda, supaya dengan kebenaran firman Tuhan, hidup dan masa muda kami biarlah boleh seturut akan apa yang Tuhan kehendaki. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa dan kami mohonkan Roh Kudus-Nya menuntun dan membimbing kami semua. Amin. Mari saudara-saudara, kita berdiri. Bersama-sama kita akan membaca bagian Alkitab, yaitu dari kitab Amsal pasal 27 ayatnya yang kelima sampai ayatnya yang keenam. Kitab Amsal pasalnya yang ke-27 ayat 5 sampai ayatnya yang keenam. Firman Tuhan berkata bagi kita, lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Demikianlah pembacaan Alkitab. Yang berbahagia adalah adik-adik persekutuan teruna dan juga rekan-rekan gerakan pemuda yang mau membuka Alkitab setiap hari, membaca dan merenungkannya, serta melakukannya. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk. Selamat malam adik-adik semua dan gerakan pemuda. Apa kabar? Saya yakin semua dalam keadaan yang baik, keadaan yang sehat. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Firman Tuhan pada saat ini bertemakan sekolah kehidupan, belajar dari sebuah relasi bersahabat yang benar di hadapan Tuhan. Sepintas lalu, kalau kita melihat dua ayat ini, ada hal-hal yang sangat kontradiktif atau ada hal-hal yang kontroversial. Bagaimana kita dapat mengerti bahwa ada kawan yang memukul dan ada lawan yang mencium? Mestinya lawan yang memukul dan yang seharusnya kawan mencium. Penulis kitab Amsal dalam pengalaman hidupnya, dia bergaul dengan begitu banyak orang. Dan dalam relasi, dalam pergaulannya itu, dia memahami manusia bukan hanya dari kulit luar, bukan hanya dari apa yang ditampilkan, tapi dia belajar bagaimana seharusnya seseorang memahami yang lain, masuk ke dalam hati dan ke dalam kehidupannya. Bukan hanya sekedar realita yang dinampakkan, tetapi makna yang terkandung di dalam realita itu. Apa yang kelihatannya di luar belum tentu mencerminkan apa yang dirasakan dan apa yang menjadi yang utama di dalam hati. Tindakan fisik belum tentu menyatakan sikap hati. Sehingga kalau dikatakan oleh penulis Amsal ini, seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Penulis Amsal mau mengatakan hati-hati dalam berelasi dengan orang lain. Tidak serta-merta semua yang kita anggap baik itu akan membawa kebaikan. Dan tidak semua yang kita lihat kesannya buruk ataupun kasar akan membawa kepada kejahatan. Saya ambil contoh, saudaraku yang dikasihi Tuhan, persekutuan teruna dan gerakan pemuda. Pernahkah Anda ketika bergaul sulit sekali untuk menegur orang yang Anda kasihi?
Saudara mungkin takut tegurannya akan melukai orang itu, dan saudara mungkin khawatir karena saudara menegur kelakuannya yang salah, maka saudara akhirnya akan dijauhi olehnya. Akhirnya saudara memilih untuk berdiam diri dan kemudian tidak jadi memberikan teguran. Sekalipun saudara tahu dengan berdiam diri orang itu akan hidup dalam dosa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dengan membaca Amsal 27 ayat 5 sampai 6 ini, kita mau diberikan sebuah makna baru, definisi baru, cara pandang baru tentang arti seorang kawan bagi rekan-rekannya. Seorang kawan yang peduli pada kualitas hidup sahabatnya, maka lebih baik dia menegur sahabatnya itu ketika ia berbuat salah. Dan seharusnya kita juga harus bisa menerima secara positif kalau kita ditegur oleh sahabat kita. Itu sebabnya kawan yang baik akan berani menegur sahabatnya, sekalipun dengan teguran itu sahabatnya akan terluka. Tetapi dengan terlukanya sahabat itu semua demi kebaikannya. Nah, saudara dikasih Tuhan, mana yang lebih penting? Hidup damai tapi dalam kepalsuan, ada yang tidak beres, atau lebih baik kita menyampaikan apa yang benar meskipun mungkin akan melukai. Saya pikir jauh lebih baik kita meminum obat yang pahit untuk kesembuhan kita daripada kemudian kita memiliki ketenangan hidup namun palsu. Itulah sebabnya ayat 5 katakan, lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Orang yang menunjukkan kasih dan kebaikan, lalu kemudian dia berani menegur sahabatnya, maka sebaliknya, kalau mengabaikan kesalahan sahabatnya, justru bukanlah seorang sahabat yang baik. Ia adalah musuh yang ingin menghancurkan hidup orang lain dengan memberi pengharapan palsu. Itu sebabnya kalau adik-adik Persekutuan Teruna dan Gerakan Pemuda sekali lagi mendapat teguran dari sesama, namun kita tahu teguran itu untuk kebaikan kita, kritik yang membangun, saran yang positif, ucapkanlah terima kasih kepada mereka. Lalu belajarlah untuk punya keberanian menyatakan pendapat kalau ada yang tidak beres dengan lingkungan sekitar kita. Manakah yang saudara pilih? Ketentraman persahabatan, namun sebenarnya ada yang tidak beres? Atau justru kita belajar untuk membangun relasi yang baru dengan makna baru karena kita berani menegur kalau seseorang menjadi salah. Hari ini kita akan membuktikan dalam hidup ke depan di mana sekolah kehidupan kita, yaitu relasi kita antara diri kita dengan sesama, akan teruji dengan waktu. Kalau kita membina persahabatan yang palsu hanya karena ingin damai, tetapi ada yang tidak beres, waktunya akan tiba ketika persahabatan itu akan hancur dengan sendirinya. Tetapi kalau teguran itu diberikan dengan kasih, meskipun mungkin melukai, namun saya yakin satu saat baik kita yang ditegur maupun kita yang menegur ataupun kita yang mendapatkan teguran, kita akan tetap membina relasi itu dalam sukacita. Karena kita tahu kita punya sahabat atau kita menjadi sahabat dalam kejujuran dan keterbukaan. Tuhan memberkati Persekutuan Teruna dan Gerakan Pemuda. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, biarlah firman-Mu menjadikan kami sebagai pribadi-pribadi yang tidak hanya mengutamakan keharmonisan sebuah relasi dengan kepalsuan dan kemunafikan, tetapi biarlah kami boleh saling menegur di dalam kebaikan, sehingga ketika ada yang salah dengan sesama kami boleh menegurnya dengan penuh cinta kasih. Sebab membina relasi yang baik berarti menjadi sahabat yang baik, bukan sekedar mencari sahabat yang baik. Didik kami, Persekutuan Teruna dan Gerakan Pemuda, untuk mau menjadi seorang sahabat bagi yang lain. Ampuni kami
jikalau kami masih belum dapat melakukannya, karena kami adalah manusia yang banyak keterbatasan. Di tengah ibadah kami, berkati studi kami, orang tua kami, pekerjaan kami, maupun relasi kami dengan teman dekat kami. Beristimewa jagai pikir, kata, dan perbuatan kami, agar boleh menyukakan hati Tuhan. Inilah doa syukur kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tiba saatnya kita untuk memberikan persembahan. Mari bersihkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan kita dan angkat pujian Allah sumber kemurahan. Mari kita bangkit berdiri untuk berdoa persembahan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur Tuhan. Kami telah memberikan persembahan yang terbaik untuk-Mu. Biarlah persembahan ini bisa berguna bagi kerajaan-Mu dan dipakai untuk pelayanan-Mu. Terima kasih Tuhan kami yang baik. Hanya doa yang kami menjatkan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini dan kita akan mengangkat pujian dengan lagu Tetap Setia.
Adik-adik Persekutuan Teruna dan Gerakan Pemuda yang diberkati Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah ini dengan menerima berkat Tuhan. Marilah kita berdiri, pergilah dengan damai sejahtera, dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus memberkati Persekutuan Teruna dan Gerakan Pemuda di Immanuel Tanjung Pandan dari hari ini esok kekal sampai selama-lamanya. Amin. 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 Demikianlah ibadah kita, boleh kita akhiri. Kiranya Tuhan memberkati seluruh aktivitas, pikir, kata, dan perbuatan kita sebagai muda-mudi Kristiani, Teruna, dan Gerakan Pemuda di Jemaat Immanuel Tanjung Pandan. Jaga kesehatan, Tuhan memberkati kita semua. Sampai ketemu lagi.